Sobat Kantinku, kita sekarang lagi di SD Ignatius Slamet Riyadi, Semarang. Yuk kita kepo-kepoin dalamnya seperti apa dan seperti apa sih sekolah ini. Let's go! Karena selamat siang. Kita mau keliling sekolahan. Oh iya. Kalau di sini berarti ada apa? TK, Albertus, Sogi Pranoto, Ya. terus habis itu sini SD-nya. SD. Jadi kami itu sekolah Fatima itu ada 2 unit. Unit AB, TK, AB, Oke. Sugi Pranoto dan SD Ignatius Slamet Riyadi. Kalau ini ruang kelas-kelasnya ya? Ya, ruang kelas. Ruang kelas 3. Bersih-bersih Iya. ibunya. Lalu setelah selesai sekolah langsung dibersihkan ya. Langsung dibersihkan. Meskipun anak-anak juga ada piket sih, ada piket setiap Oh. pulang mereka biasa bergiliran piket. Malah Tetap ada tanggung jawab di kelasnya. Oh ini kantin? Ini operasi. Oh, koperasinya. Bentuk ke ATK juga bisa langsung dari sini ya, Bu? Dari sini sediakan aja sih kalau dari orang tua juga. Ada juga mereka sudah sediakan, tapi kalau memang anak-anak butuh pas di sekolah ya biasanya di sini. Ini ruang kelas juga ya, kelas 1. Menarik ya dalamnya ya, kalau kelas 1 ya. Masih ada A, I, U, E, O. Betul. Banyak Papan tulisannya, tulisnya juga lengkap. beda. Kami ada yang tetap masih pakai yang hitam putih. Hitam putih ya. Karena kan untuk tegak bersambung itu kan Oh. tebal tipisnya kan kalau pakai Iya, whiteboard iya, kan iya. nggak terlihat Iya, ya. iya. Tapi kalau pakai masih pakai Wah, kapur asik itu nih. Berarti anak-anak masih bisa. merasakan menggunakan kapur ya? Betul. Kalau yang Wah, kelas 1 biasa. khusus kelas 1. Wah. Iya. Saya kalau pakai kapur pun dihapus gampang ya, Bu ya? Iya, betul. Oke. Ini berarti di sini juga menganut lagi. Bukan, maksudnya lebih ke Ignatian ya? Iya. Katolik. Dan pastinya di sini ada tempat untuk berdoa dong. Iya, ada kapel. Kami jadi setiap pagi anak-anak itu sebelum masuk 30 menit itu pembiasaan pagi di kapel. Untuk doa bersama, doa Iya, pagi ya? doa bersama. Sebelum doa itu biasanya kami mendengarkan dari Bapak Ibu guru itu renungan harian hari itu. Oh, Jadi iya, sesuai Injil harian gitu. Bapak Ibu bergantian menyampaikan ke anak-anak. Ini renungan izin harian masuk itu. kapel boleh Iya, ya, Bu ya? monggo. Ini biasa kapel karena ini sudah Oh. pas kita siang ya Mbak. Jadi Tapi ini Langsung adem dapat. loh kapelnya loh. Kayak di mana-mana kayaknya tempat kapel tuh adem ya. jadi anak-anak Wow. di sini mendengarkan Bapak Ibu menyampaikan renungan harian, mengulas singkat sesuai Tuh. untuk mereka gitu. Iya. Pesan-pesannya kemudian anak-anak itu satu persatu mereka memimpin teman-temannya menyanyikan Oke. lagu Indonesia Raya dan satu lagu nasional. Wow, tetap ada Ya. cinta. Tapi kalau pas hari Rabu mereka menyanyikan lagu Mars, kita punya Mars ya, Ignatius gitu ya. Boleh sedikit Ada. Bu? Gak apa-apa sedikit aja. Nanti biar anak-anak apa Oh, biar iya, boleh biar nanti mereka sama bisa, anak-anak. ya. Jadi mereka bergantian. Iya, betul. Mereka dari kelas yang memimpin itu dari kelas 4, 5 sampai 6. 5 Membirama begitu, kemudian bersama-sama temannya menyanyikan lagu itu. Wah, Dan- berarti cocok ya 100% Katolik, 100% Indonesia ya. Wow. Sesuai dengan Ignatius Ignatius Slamet ya. Riyadi dan Albertus Sugi Pranoto juga. Nah, kemudian setelah itu anak-anak mendengarkan tadi terus memimpin itu secara bergantian mulai dari kelas 4 sampai 6 itu setiap hari. Jadi hari Selasa, Rabu, Kamis kami masuk kapel. Kalau Senin kan upacara bendera. Kemudian kalau Jumat ada senam. Iya. Ya, senam, kemudian pramuka. Kalau ada ya sebulan sekali kami ada seperti Jumat bersih. Itu kayak cabuti rumput, kemudian nanam. Iya, Kalau iya. nggak hujan ya, Mbak. Kalau hujan Iya, iya. biasanya bersih-bersihnya ya di dalam Dalam kelas. kelas. Wah, itu mengajarkan tanggung jawab, disiplin, Betul. kebersihan iman bersih Iya, ya, hatinya betul. Itu bersih, memang- terus lingkungan juga harus tetap bersih. Nilai yang kami sampaikan pada anak-anak. Jadi anak Ignatius yang jujur, disiplin, tanggung jawab, penuh kasih. Wah, Ya itu. boleh nilai diulangi yang lagi empat apa, itu Bu? ya. Jujur, disiplin, Disiplin, tanggung jawab, penuh kasih.
Ya, asihnya tidak hanya dengan sesama, tapi juga dengan lingkungan. Betul sekali. Wah, Seperti itu. Oke. ini kapelnya. Iya, ini kapel kami. Oke, langsung ke sana ya. Kita ke anak-anak itu. Oh iya, monggo. Anak-anak lagi ngapain tuh, Bu? Oh, mereka lagi latihan nari. Wah, seru ya. Jadi kami ada ekstra tari memang yang setiap hari Selasa ada gurunya nari juga. Kalau ekstra tarinya tari tradisional ya? Tari tradisional, kreasi baru. Oh, gitu macam-macam ya. Jadi anak-anak yang punya bakat menari bisa tersalurkan Betul. ya. Hanya kalau nari ini memang semua ikut. Ya, karena siswa kami kan nggak banyak ya, Mbak. Iya, Jadi iya, memang iya. semua ikut kayak ekstra apa lukis juga semua ikut. Nah, Oh, baru nanti mereka oke, oke. kalau misalnya ada lomba-lomba kami sudah punya istilahnya apa ya bibit gitu. Iya, punya amunisi ya. Anak-anak yang bisa nanti Iya, dilatih betul. lebih. Oke. Wih. Coba ya. Nggak gampang ya. Salah lagi. Gimana sih? Hah, terus? Oke. Wih. Asik. Oke. Ini kapan muternya nih? Oh, maju. Oke. Ikut di mundi lagi mundi. Keren. Oh, keren banget nih. Nari. Keren, keren, keren. Aku ngikutin aja sampai sempet-sempet. Ini siapa yang ngajar? Siapa yang latih? Bu, mengajar nari namanya Bu Tari. Mana nih Bu Tarinya? Ada nggak? Oh, nggak datang. Oke. Tapi kalian senang menari? Senang karena semua teman-teman semua di sini juga bisa menari ya pasti ya, karena semuanya dapat ekstra menari. Sudah berapa kali tampil biasanya? Oh, nggak kehitung ya? Luar biasa. Keren, keren, keren. Boleh tes dulu dong. Ini dia. Terus kegiatan kalian selain menari apa lagi di sekolah ini? Kalau aku dengar katanya ada buat ekoenzim. Solo itu loh. Sekolah seni tapi Ini menarik nih, karena nggak semua sekolahan ya Dia langsung mencintai lingkungan, menjaga bumi. Aku mau tahu dong yang caranya sama bikin kayak ekoenzim itu seperti apa sih kalau di satu sekolah tuh kalian? Bu Silvi. Ambil tariannya dari ini sudah ada jamur piteranya anak-anak. Jamur pitera ini bagus loh kalau buat kayak masker gitu. Nah, kemarin kita banyak pakai dari nanas ya, kulit nanas ya, kulit nanas ya sudah dicuci bersih. Wah, 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 apaan nih? Ekoenzim. Ekoenzim dari apa? Biasanya kan ekoenzim dari campuran macam-macam nih. Ini dari apa? Dari kulit buah Apa? Kulit buah apa aja? nanas. Nanas. Nggak terlalu berbau ya? Memang ya kalau ekoenzim ya? Iya. Tapi seger banget sih kalau nanas emang. Terus ini habis ini diapain biasanya teman-teman? Dipakai buat apa gitu? Dipakai buat keramas, bisa mengepel lantai juga. Oke, karena memang kalau sering kita pakai keramas, pakai sampo, sabun yang kita beli di pasaran itu biasanya kayak mengandung yang bisa merusak bumi gitu ya katanya ya. Iya. Ya, kalau pakai ini lebih aman, lebih menurut kalian nih lebih hemat juga nggak sih? Iya kan, jadi lebih hemat kan? Oke, bisa jadi sampo, bisa jadi sabun. Terus setelah ini mau dimasukin ke sini ya, biar lebih mudah untuk dibawa ya. Iya. Boleh dimasukin yuk. Ini botol kemasannya pun juga dari daur ulang. Dari botol kemasan minuman yang sudah nggak dipakai. Hati-hati.
Ini kalau ini panennya berapa bulan? Minimal 3 bulan. Oh, berarti teman-teman catetin berapa hari ini sudah berapa hari. Terus kan memang kalau ekoenzim harus dibuka, ditutup gitu ya. Berarti kalian benar-benar disiplin di bagian itunya ya. Kalau enggak kan kadang enggak jadi nih ya. Iya kan? Iya. Keren, keren, keren. Ini boleh satu lagi. Diminum boleh nggak? Enggak, jangan dong, nggak boleh ya. Kalau ekoenzim nggak boleh diminum ya. Tapi bisa untuk membersihin lantai, bersihin baju ya, untuk deterjen, untuk piring ya kan. Ini juga salah satu cara kalian untuk Laudato Si ya. Tahu kan? Laudato Si, ekologis. Ya, betul. Sip. Ini ekoenzim dari SD Ignatius Slamet Riyadi. Ekoenzim dari SD Ignatius Slamet Riyadi. Oke nih, tadi udah bikin ekoenzim kan? Udah jadi. iya. Kita udah kayak geng cinta nih ya. Nah, sekarang kalian mau ngapain nih pakai ekoenzimnya? Mau buat nyiram tanaman Nyiram tanaman. Terus kenapa kok disiram pakai ekoenzim? biar subur. Biar subur. Oke, oh pantesan ya di sini jadi lebih adem karena tanamannya subur-subur karena dikasih ekoenzim. Yuk kita coba yuk siram ekoenzim ke tanaman. Ini bawa ember gede sama air buat apa? Berarti. Ini nanti dicampurin ke sini. Oh, jadi ekoenzimnya campurin dulu ke sini baru dituang ke potnya. Iya, ha. Iya. Yuk. Aku mau lihat nih, teman-teman gimana caranya. Tanamannya yang mana? Ini aja, dekat sini aja. Nah, oke. Campur dulu berarti. Ayunnya geser ke sini, jangan vlog. Nah, Oh, ayunnya boleh di sini aja. Sini, sama aku. Oh, setengah aja. Oke. Jadi terus habis itu oke. diaduk. Aduknya pakai tangan. Oh iya. Oh, karena aman juga nggak apa-apa ya pakai tangan ya. Iya. Kalau pestisida kan bahaya kalau pakai tangan. Siap. Ya, langsung masukin. Keren-keren loh nih anak-anak, hebat-hebat. Kalian. Oh, begitu caranya ternyata. Jadi langsung disiramin ke tanaman, tapi harus dicampur Campur dengan air. Wah, jadi semakin irit ya ekoenzimnya ya. Iya. Oke, tapi ini khasiatnya masih dapat karena dia tetap ada ekoenzimnya. Kelihatan subur-subur nih, sampai ada yang berbunga nih, bunga telangnya nih. Iya. Keren. Terus aku jadi penasaran nih, selain buat tanaman biar subur, apalagi nih manfaat dari ekoenzim yang kalian bikin? Buat selokan. Buat selokan. Terus selokannya kenapa dikasih ini? Terus jadi apa selokannya? Karena itu bisa mengolah kayak sampah-sampahnya tuh bisa diurai pakai bakteri baiknya, itu ada bakteri baiknya. Oh, jadi si sungai tidak terlalu capek gitu ya? Iya. Si sungai bisa menjadi lebih terbantu dengan ekoenzim ini. Yuk kita mau coba dibuang ke selokan ya. Kita mau lihat caranya seperti apa. Dibawa lagi. Siap. Yes. Kebetulan di sekolah kalian ini langsung situnya langsung ada selokan ya? Iya. Dekat situ. Ini lapangannya luas juga nih ya. Ada basket, badminton. Adem di sini ya jadinya. Padahal Semarang kan panas ya. Iya. Jadi adem di sini. Oke, kita langsung ketemu selokan. Teman-teman akan mengeksekusi. Eksekusinya berarti ini setengah lagi atau full? Ini Oh, kayaknya pakai yang udah tadi gini ya. aja. Oh, berarti nggak ngambil lagi di ekoenzim yang tadi. Oke. Caranya tinggal dituangin aja. Iya. Karena selokannya ini pun juga larinya kan ke sungai ya. Iya. Tuh, kalau nggak mau langsung semua juga nggak apa-apa kan. Ini nggak apa kan. Wah, keren. Selokannya bersih lagi. Iya. Selokannya bersih loh. Jadi banyak banget manfaat dari ekoenzim. Tadi Iya. pertama bisa buat pembersih Tanaman. pembersih badan. badan. Tanamannya dibersihin ya. Dibersihin bener, tapi dari hama-hama. Ini kan juga bisa untuk membersihkan hama, menyuburkan tanaman, bisa untuk mandi. Teman-teman seneng nggak bikin ekoenzim sekolah? Senang. Di rumah? Bikin juga nggak?
Nanti di rumah juga bikin, atau kalau enggak ini kalau udah panen bawa aja ke rumah. Iya, udah Oh, udah pernah? Oh iya, iya, iya. Jadi nggak cuma di sekolah, tapi di rumah juga diterapkan. Keren kalian. Oke. Tadi sudah keliling ke sekolahannya. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol bareng di sini. Sudah ada guru dan ada dewan orang tua murid ya yang pastinya berkolaborasi banyak di tempat ini, di sekolah ini. Oke, saya pertama akan berkenalan dulu dengan kepala sekolah kita. Ada Ibu, boleh berkenalan Bu? Iya, saya Bu Erna. Ibu Erna. Ibu Erna sebagai kepala sekolah dari SD Ignatius Slamet Riyadi. Sebelahnya boleh Bapak siapa? Saya Lukas dari Dewan Pengampu Sekolah. Dewan Pengampu Sekolah yang Ya. paling ganteng sendiri di sini ya, karena sendirian ya. Boleh. Dewan Pengampu Sekolah. Lalu ada Saya Ibu Rika, saya guru kelas 6 di SD Ignatius Slamet Riyadi. ada Ibu. Saya Ibu Erni, saya orang tua dari anak murid bersekolah di sini kelas 4 dan kelas 1. Saya anaknya dua berarti ya di sini. Dua saja. Oh, dua saja apa dua lagi? Oke. Selanjutnya Saya juga orang tua murid di sini. Nama saya Tanti. Anak saya kelas 2. Kebetulan di sini saya ketua komite ketua juga. komite, Iya. jadi ketua koordinator dari Orang tua murid ya. Di sini kan ada paguyubannya. Wow. Biasa loh yang mau menjadi ketua komite orang tua itu ya pasti sangat-sangat berjiwa besar ya. Karena harus menyalurkan meluangkan waktu, menyalurkan aspirasi dari orang tua, nyambung ke guru ya. Keren banget Bu. Selanjutnya ada Bu siapa? Saya Bu Devia, Bu Devia. mengampu di kelas 4. Oke, Mas. Boleh dipegang. Kalau saya mau biar nyambung ya, kita langsung tanya-tanya dulu ke kepala sekolah dulu aja ya Bu Erna ya. Nah, tadi kan kita sudah membuat ekoenzim, tadi juga udah ngeliat apa sekolahannya seperti apa, kapel, dan kita juga tadi jalan-jalan, kita berada di ruang perpustakaan. Pasti banyak berkolaborasi, banyak bersinggungan ya istilahnya dengan orang tua murid, dengan Pak Lukas juga ya, dan pastinya ada saling memberikan kalau dibilang feedback ya antara sekolah dan orang tua. Boleh ceritakan Ibu seperti apa kolaborasinya antara sekolah dengan pihak dari luar? Iya. 2 tahun ini kami memang banyak berkolaborasi atau banyak juga dibantu gitu ya, terutama oleh YISKA, Yayasan Insan Sekolah Kasih, untuk lebih upgrade guru-guru kami tentang banyak hal pembelajaran, kemudian metode-metode belajar dan sebagainya. Dan tentu itu juga didukung oleh Dewan Pengurus Sekolah. Dewan Pengurus Sekolah kami itu meskipun 3 tahun sekali ya Pak, yaitu selalu berubah karena memang sesuai dengan yang menjadi ketua wilayah dan ketua lingkungan itu otomatis menjadi Dewan Pengurus Sekolah. Oh, gitu. Ya, karena masa bakti mereka itu 3 tahun, maka dan bisa lagi 1 periode ya Pak, berarti 2 kali periode 6 tahun. Kemudian kalau ganti berarti kan juga otomatis Dewan Pengurusnya ganti. Tapi puji Tuhan, Bapak dan Ibu Dewan Pengurus itu meskipun berganti ya, yang sudah tidak menjadi ketua lingkungan masih tetap peduli dengan kami. Oke, itu yang kedua. Kemudian ada juga dari pihak luar yang membantu, terutama mungkin ini bisa dilihat bahwa buku-buku di perpus kami ini kan memang sangat banyak. Masih ada juga sih yang belum terpajang di rak karena memang keterbatasan rak bukunya ya. Nah, ini kami dapat juga dari katedral, ada juga yang dari luar katedral itu seperti bin bag ini juga itu dari Alphaling, Rotary, dan tikar yang kita gunakan ini juga itu merupakan dari bantuan dari pihak luar. Banyak juga sih yang dari wilayah sendiri, umat itu juga banyak
kontribusi ke kami karena kegiatan-kegiatan anak yang misalnya sekarang sudah ada 2 ekstra yang baru istilahnya seperti itu ada di anak-anak untuk pengembangan anak-anak bakat minatnya anak-anak ya. tidak hanya secara Akademis. pembelajaran tapi juga dari hal lain itu juga banyak Skills-nya mendapat ya. betul dari bantuan dari Dewan Pengurus Sekolah. Dan untuk ekstra padus itu kami memang untuk keliling jadi pelayanan juga ngamen ya Pak istilahnya gitu ke gereja-gereja sekitar, ke Bongsari, kemudian ke Hati Kudus Yesus, gereja katedral tentu saja yang banyak support kami, Kapel Markus dan Kapel Maria Fatima. Itu kami rutin ya, tugas rutin menjadi tugas mendapat tugas rutin untuk mengisi paduan suara di misa-misa gereja. Dan kami tahun ini juga ekstra padus anak-anak juga ke gereja-gereja Kristen di sekitar kami karena memang anak-anak kami banyak dari gereja Kristen sekitar. Jadi kami istilahnya mengisi pujian. Iya. Toleransinya juga yang sekitar ada sudah terjadwal sampai bulan April nanti padus ke gereja-gereja tersebut. Kemudian yang tidak kalah penting juga mitra kami tentu saja orang tua. Jadi kami ada kerjasama dengan orang tua, paguyuban orang tua, komite sekolah istilahnya seperti itu, dan banyak terbantu oleh mereka untuk kegiatan kami. Seperti itu. Makasih Bu Erna. Ini kan tadi dari sisi Bu Erna sebagai sekolah. Saya mau lanjut ke yang paling ganteng nih. Pak Lukas ya. Nah, gimana Pak? Tadi kan perannya DPS apa sih untuk sekolah ini? Pasti banyak ya. Boleh ceritakan sedikit? Yang jelas secara singkat DPS itu supporter. Kayak main bola. Supporter, ya. Kayak main bola. Kita yang memiliki yang memberikan semangat. Ya. Kita selalu mensupport apa yang diinginkan atau yang direncanakan oleh sekolah. Jadi kita bicara dulu tentang visi-visinya kepada Bapak Ibu guru, kemudian kepada komite juga kita sampaikan visi misinya supaya kita bisa bergerak bersama, gitu. Sehingga kita untuk mencapai kualitas siswanya nanti juga terdukung oleh semua pihak, gitu. Di sisi lain kita dapat support juga dari katedral, dari Romo tentang pendanaan paroki, karena kita dianggap sebagai sekolah parokial, jadi kita disupport juga. Kita juga dari pihak misalnya kayak Unika, mereka datang ke sini untuk penelitian, untuk kerjasama. Kemarin kita sama siapa? Yang Universitas Pinus juga, itu untuk penghijauan, itu baksos, itu seperti itu juga banyak kita dari pihak-pihak yang dengan puskesmas, dengan instansi pemerintah kelurahan segala untuk penjelasan. Bahkan kita memberikan ruang untuk menggunakan halaman ini memang kalau dari pihak-pihak luar kelurahan untuk menggunakan untuk kegiatan untuk pemilu kita selalu terbuka karena visi kita bahwa sekolah ini dibangun untuk meningkatkan generasi muda itu menjadi lebih baik, memberdayakan juga orang di lingkungan sekitar itu yang ingin kita capai juga, sehingga kita ingin juga semakin banyak melibatkan banyak orang. Kami yakin bahwa semuanya akan lebih bisa tercapai dengan baik. Jadi merasa kayak satu keluarga gitu ya, ya? Betul, karena kita nggak mungkin bersendiri ya. Iya, saling gotong royong, ya ada kebutuhan yang diperlukan oleh sekolah juga dari Dewan Pengurus Sekolah pasti membantu juga. Gitu. Nah, selanjutnya terima kasih Pak Lukas. Langsung bertanya pada yang paling lelah biasanya nih guru-guru nih ya. Udah untuk membuat materi sekolah ya, menyusun apa yang harus diberikan ke murid-murid dan harus menghandle murid-murid juga ini. Gimana nih peran dari seorang guru di sekolah ini? Tadi kan juga sempat ngajarin bikin ekoenzim ya. Iya, boleh cerita Bu? Ya, karena guru itu adalah insan yang menjadi nomor 1 dan terdepan untuk pendidikan, dan di SD Ignatius Slamet Riyadi ini kami sebagai guru merasa
terwadahi atau kami bisa mengembangkan diri kami supaya nanti apa yang kami salurkan, baik ilmu, baik karakter, baik apapun itu, bakat dan semuanya itu kami bisa berikan untuk anak-anak. Dan puji Tuhan di SD Slamet Riyadi ini kami dibantu oleh Yiska juga dalam pengembangan ilmu kami maupun pedagogi kami sebagai guru melalui pelatihan-pelatihan yang ada. Kemarin ada yang di Muntilan kemarin ya Bu ya, kami dilatih, guru kami dilatih di sana selama 3 hari 2 malam, dan kebetulan saya juga beberapa kali mengikuti seminar dan pelatihan, dan itu membuat karakter Katolik untuk anak-anak di sini tertanam dengan baik. Jadi tidak hanya ilmu, tetapi karakter dan juga iman bisa dikembangkan di sekolah ini. Itu lelah Mbak, tapi itu sukacita buat kami sebagai guru ketika melihat anak-anak kami itu bertumbuh dalam Tuhan. Ya, dan mendapat bekal ya tentunya, karena tidak jadi punya arah harus kemana nih anak-anak gitu ya. Iya, sesuai dengan core value. Sesuai dengan core value sekolah kami. Iya, tadi ya, jujur, disiplin, tanggung jawab, dan penuh kasih. Iya. Yes. Oke, terima kasih Bu Guru. Boleh nih gantian nih. Tadi sudah Bu Guru, Dewan Pengurus Sekolah, Pengurus Sekolah. Ini biasanya dari orang tua murid nih. Sampai dua-duanya loh di sekolah di sini ya. Mungkin nanti kalau nambah lagi di sekitar sini lagi ya. Sekolah sini ya. Apa yang pertanyaan pasti gini, apa yang membuat Ibu sampai memilih sekolah ini? Itu kan pasti ingin dilihat oleh banyak orang juga. Apa sih nilai yang lebih dari sekolah ini daripada yang lain? Kenapa? Oh, dua-duanya masuk sini semua. Iya, baik. Kalau anak saya memang saya sekolahkan di sini. Pertama itu faktor pertama karena memang dekat dengan rumah. Ya, dekat dengan rumah karena untuk pengantaran dan kita lebih dekat. Dan kemudian saya lihat di sini juga ketika saya masukkan anak saya di sini banyak kemajuan perkembangan yang dialami oleh kedua anak saya. Karena anak saya ini kan tadinya yang istilahnya introvert ya, jadi tidak untuk ikut apa itu malu. Ketika sudah terjun di sini di SD Ignatius Slamet Riyadi menjadi berani dan banyak guru-guru yang mensupport gitu. Apapun kegiatan anak saya ikuti selalu mensupport. Itu yang saya sukai di sini. Dan banyak kegiatan yang bisa diikuti. Mau ada paduan suara atau ada kegiatan yang lain yang bisa diikuti anak-anak saya tuh mereka senang. Ketika sampai di rumah mereka akan cerita gitu ya, cerita bahwa mah enak ya sekolah di SD Ignatius Slamet Riyadi gitu, karena banyak kegiatan, banyak ini, banyak itu, banyak ekstra, dan teman-temannya juga baik ya. Jadi secara otomatis sosialisasi itu anak-anak saya menjadi berkembang, dan di sini juga anak saya juga menjadi apa ya, berani untuk mengemukakan pendapat atau apapun. Dulu tuh malu sekali. Jadi benar-benar saya bersyukur sekali bisa anak saya bisa saya sekolahkan di sini. Nah, itu yang saya sangat sukai di sini. Terus ini kan sekolah Katolik ya. Jadi dari segi imannya sendiri gimana anak-anak menerapkan juga di rumah? Iya. Kalau saya suka sekali dari segi keimanan, karena yang tadinya bangun pagi yang istilahnya anak saya malas atau gimana, jadi mempunyai rasa tanggung jawab, disiplin yang tinggi. Jadi pagi-pagi harus sudah bangun. Karena apa? Karena anak saya selalu bilang, mah jangan terlambat, karena 6:30 harus sampai sekolah. Loh lah, kenapa? Karena harus berdoa dulu, ke kapel dulu, ini itu. Dan kalau ada kegiatan ibadah selalu bilang, mah nanti kesini, ke ziarah ke sini. Nah, itu yang saya suka, itu kok keimanannya tambah lagi. Jadi saya sangat suka sekali ya kegiatan ibadah di sini, sangat-sangat membuat anak saya itu di rumah yang tadinya malas atau gimana sudah mau berdoa, mau ini, mau itu. Jadi saya senang banget di sini. Ya, bersyukurnya lagi Ibu juga keimanannya naik ya berarti. Iya. Ikutin ya. Bangun pagi. Ya, karena yang sekolah bukan cuma anak-anak kan, orang tua juga sekali ya. Iya. Pengaruh positif sekali di sini. Saya sangat suka. Iya. Oke, terima kasih. Dan orang tuanya support juga kan, tentunya pasti ada support dari
orang tua untuk anak-anaknya berkembang dan mau maju juga dalam segi iman, akademis, dan bahkan skillsnya. Iya, Terima kasih, betul Bu. sekali. Ya. Lanjut nih dengan yang paling sibuk sedunia. Iya, ketuanya ya. Ini pasti kalau bisa dibelah, pengen dibelah yang satu ke sekolah, yang satu buat orang tua. Oh, ngerti banget nih pasti perasaannya. Gimana rasanya ketika ada misalnya pengumuman atau kebijakan yang harus disampaikan ke orang tua? Pasti ada grup kan? Iya. Grup WA-nya aktif. Aktif sekali. Oh, jadi beda dengan Ada grup banyak lain ya. grup kami itu tuh ada banyak. Ada banyak. Ada yang sampai guru. Asik. Ngobrol antar komite buat keluhan antar komite orang tua. Berarti harus masukan. netral ya, Iya, harus iya. netral jadi orang Iya. tua. Ya di situ tuh antara paguyuban sama bapak ibu guru tuh Iya. sangat solid ya. Oh, oke Semua oke. Wah, seru nih. kegiatan tuh melibatkan komite. Jadi Oke. nanti contohnya kemarin ada open house, acara termasuk besar ya. Iya, di sini iya. itu sukses sekali Oh, antara kolaborasi antara guru sama komite. Itu juga ada UMKM, kan ada basar, itu juga melibatkan UMKM orang tua murid. Ternyata tuh banyak ya, banyak UMKM dari orang tua murid di sini. Mereka dia basar. aja untuk berpartisipasi gitu Iya, ya. basar. Itu ramai sekali ya. Terus sekarang saya ada program tuh bikin kalender. Oh iya tadi itu ya. Ini kalendernya. Kalendernya untuk Ini nanti untuk pemasukan kas komite, yang itu nanti kas itu diperuntukkan juga kembali ke kegiatan anak. Oh, oke. Iya. Ini selain jadi komite juga jadi bendera berarti ya. Benderanya ada sendiri. Oh, jadi ini marketing sekolahan ini juga ini ya. satu bulan Oh, oke, 200 oke, sudah oke. habis. Itu juga kerjasama antara orang tua, guru. Wah, keren-keren. Ini marketing juga nih berarti nih ibunya nih pinter banget Iya. nih. Jadi ada kegiatan sekolahnya ini di Iya, ini Oh, nanti jadi orang tua murid yang lain yang mau masukkan Ya, kita sekolahnya kan di sini komite juga tahu ya. pengen ada pemasukan Mm-mm. ya punya kas sendiri, nanti kalau ada kegiatan juga biar gampang bisa. Selain mendapat pemasukan juga bermanfaat kan ini kalender Iya. kan. Iya. Oke. Ini dalam sebulan udah 200, ini mau nambah lagi. Wah, mau cetak lagi ya. Mau cetak lagi. Dan nanti kita rencananya juga mau ada catering. Oh, Kita nunggu habis ini aja, habis outing kelas ini kan juga mau ada outing kelas Desember nanti. Kalau MBK nggak dapat? Ada Oh, tetap MBK. dapat MBK ya? Ada. Oh, cateringnya bukan. Itu juga untuk mencari dana. Oh, catering untuk mencari dana. Kirain anak-anak tuh. Kan begitu. Oh, masih konsep. Oh, tetapnya masih cuan. Oke, Nanti oke. buat kegiatan. Betul. Di sini banyak kegiatan. Iya, iya. Dia harus membutuhkan dana. Betul, dan harus ngambil kesempatan ya. Iya. Mana bisa untuk mengembangkan sekolah ini, kita juga harus memikirkan bagaimana mendapatkan pemasukan Iya. dari yang lain. Iya. Gimana perasaannya tapi kalau untuk mengkolaborasikan antara guru dan orang tua murid, ada nggak cerita Iya. seru gitu? Ya banyak sedikit, nggak banyak sedikit ya Bu. Karena kompak itu Iya, tadi ya. Oke. Iya. Karena kompak, orang tuanya juga ikut andil Iya. berpartisipasi, mereka tidak merasa ada gap-gapan gitu, nggak ada ya? Nggak ada. Benar-benar Di sini bagus nggak ya. ada. Nanti ada apa kita di komite dibicarakan sama Bapak Ibu guru sama Bu Erna, itu nanti kita rapat gini-gini, nanti disampaikan lagi ke orang tua murid gini, terus ini mau ada ini gitu. Jalan ada pro kontra itu ya bisa lah, pro kontra kemarin nih juga ada pro kontranya ya. Tapi karena umat Katolik kita selalu menyelesaikannya dengan kasih. Iya betul sekali. Betul. Oke, seru ya jadi ketua komite ya. Iya. Nah, tadi sudah berkeliling ini. Bu, mau ngomong nggak Bu? Ibu, bertanya apa? Saya mau tanya berapa tahun sudah kerja di sini? Oh iya. Saya dari tahun 2022. Oh, Jadi saya lulus langsung kerja di sini. Sebenarnya belum lulus ya. Baru selesai skripsi. Belum dapat ijazah sebenarnya, cuman sudah diberi tempat untuk diberi wadah lah ya untuk saya berkembang di sini. Dan kebetulan ketika sudah keluar ijazahnya, saya juga difasilitasi gitu dengan sekolah, dibantu untuk lebih mudah dalam hal menjadikan nama saya ada di
dinas gitu. Oh, Nah, oke. karena di sini ya itu tadi gurunya kompak gitu ya. Dan saya mau pindah juga, maksudnya mikir-mikir nih. Kadang kan kita kalau kerja cari yang nyaman, yang dengan teman tuh bisa kerjasama gitu. Nah, kebetulan di sini hal itu ada. Nggak Terutama toxic gitu ya. iya, Bener-bener di sini tuh green flag semua berarti ya. betul. Green flag, asik. Ya tetap ada kontranya ya ketika berjalan, tapi tetap masnya masih bisa ya tadi diselesaikan dengan kasih. Ya. Dan maksudnya saya juga punya kerinduan, maksudnya dengan adanya Yiska gitu, ada pelatihan dan lain sebagainya itu menurut saya lebih banyak yang bisa saya ambil untuk diterapkan di sekolah ini juga. Gitu sih. Berarti udah berapa tahun ya Mbak? Ya, dua-dua. Jalan 4 ya. Semoga sampai nanti anaknya juga sekolah di sini. Sampai cucunya sekolah di sini. Amin ya. Iya, masih dalam kandungan. Jangan batin saya loh, Mbak. Oke, terima kasih Bu Guru. Ini tadi sudah ngobrol dengan kepala sekolah, dengan dewan pengurus sekolah, para guru dan orang tua dan ketua komite orang tua. Dan kita di sini juga berharap semoga kedepannya sekolah Ignatius Selamat Riyadi bisa terus berkembang maju ya. Saya yakin sih sekolah ini tadi bibit-bibitnya juga keren-keren, ada yang nari ya, bisa bikin eco enzim. Terus kalau dari saya pribadi, saya melihat tadi di sekolah ini juga suasananya menyenangkan, tenang, dan harapannya ke depan nih, pasti para sekolah punya harapan ke depan untuk sekolah ini. Bu Erna, boleh. Tentu kami mengharap akan banyak mitra yang bisa ikut ambil bagian mengembangkan sekolah kami. Yang ke depan kami rencanakan itu, kalau beberapa tahun lalu kan pengen perpustakaan ini ada. Paling tidak dengan adanya perpustakaan, anak-anak senang dulu. Karena kita tahu ya anak-anak sekarang kan untuk membaca buku, budayanya sudah beda dengan zaman kita gitu nggih. Jadi untuk mereka mencintai dulu. Paling tidak ruangannya kita buat nyaman. Terima kasih juga yang sudah membantu untuk pengadaan rak buku, kemudian juga ada bin bag, ada tikar ini, ya. Buku-bukunya juga itu semakin hari semakin menambah apa ya, mungkin anak-anak betah tinggal di sini. Nah, ke depan kami juga masih berencana untuk memberdayakan kebun belakang sekolah kami. Kami masih butuh mitra Masih ada untuk kebun bisa ya? yang Biar belum bisa, diolah maksimal gitu ya biar Pak bisa Kepres. swasembada pangan sendiri ya. Keren-keren. Perintah gurunya itu enggak usah ya. Enggak usah belanja ke pasar atau mungkin orang tua, karena kan dari hasil yang belakang itu kan baru ada pisang ya Bu Dansi. Kok kemarin sudah iya. Sudah orang tua sudah menanyakan, Bu, kenapa itu enggak pisangnya dilelang ke orang tua ya? Kasnya biar bisa masuk komite. Wah, kayaknya itu Menarik asik ya. juga gitu ya. Jadi PR kami ke depan adalah memberdayakan lahan sekolah, dan kami berencana juga kalau halaman kami kan itu luas juga ya. Dan kami berencana untuk membuat beberapa lubang biopori sih di situ supaya bisa digunakan, karena memang tadi memang sekolah kami itu mungkin bisa dikatakan sejuk gitu ya. Tidak usah menggunakan AC gitu juga sejuk. Semuanya ini di tengah kota ya. Iya, nah karena banyak pohonnya, tapi juga risikonya banyak sampah daunnya juga. Nah, langkah baiknya kalau itu juga bisa kami manfaatkan untuk dimasukkan ke lubang biopori. Nanti berarti juga menunggu persetujuan dari Dewan Pengurus Sekolah. Setuju dong Pak. Untuk tenaganya lihatnya banyak kami, tapi tenaganya itu yang nggak cukup. Itu harapan kami, sekolah kami lebih banyak dikenal oleh dunia luar dan lebih banyak yang mau bermitra dengan kami, kerjasama dengan kami. Kalau kemarin kami sampaikan juga di Pak Dodit selaku Ketua Dewan Pengurus untuk bagaimana kalau kami juga paling tidak itu bisa mengumpulkan alumni-alumni sekolah. Oh iya, betul ya. Karena sekolah ini sudah berdiri sejak tahun 1965. Ya kan ya Pak, ya sudah sangat lama. Tentu lulusannya sudah banyak. Nah, kemarin kebetulan ketemu dengan angkatan pertama. Nah, bukan untuk
apa ya, menyekolahkan anaknya karena Iya. kan mungkin anaknya sudah Mhm. besar-besar ya, tapi paling tidak mereka mengikuti media sosial kami, IG kami gitu, kemudian bisa Nostalgia. menyampaikan ke banyak orang ini loh Iya, dulu sekolahku, betul. seperti itu sih. Itu yang ke depan pengen kami lakukan. Iya. Nggih, gitu harapannya ya muridnya tambah banyak nggih, Bu. Amin. Amin, amin, amin. Oke, tadi sudah mendapatkan harapan, tahu harapan dari Bu Erna sebagai selaku kepala sekolah. Harapan kita juga sekolah-sekolah yang seperti ini, ya, sekolah-sekolah yang seperti SD Ignatius Slamet Riyadi ini bisa terus berkembang dan bisa terus memberikan dampak yang positif untuk lingkungan sekitar. Oke, amin ya. Amin. Nah, demikian dari kami. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan untuk bisa main di sekolah Ignatius Slamet Riyadi. Halo. Hai, sini merapat yuk. Lagi ngapain nih teman-teman nih? Lagi baca buku. Ya iyalah, kita di perpustakaan ya kan ya. Untuk baca buku ya. Gimana nih perpustakaannya nih? Semakin apa? Bagus. Semakin bagus. Iya. Semakin bagus, terus semakin apa lagi nih? Nyaman. Ada kipas angin. Ada ada beanbag juga. Jadi lebih nyaman buat membaca buku ya di sini ya. Siapa yang sering ke perpustakaan? Aku. Oh, hampir semuanya. Buku apa aja yang biasanya kalian baca? Kamu dulu deh, boleh. Kayak tentang planet-planet kapal gitu. Oh, tentang luar angkasa gitu ya. Oke, kalau kamu? Aku tentang cara masak-masak, nah kayak cerita-cerita dongeng gitu. Oh, suka masak. Iya. Kalau namanya siapa tadi belum kenalan? Belva. Belva. Ini Natalia. Natalia. Nih siapa? Ayunda. Ayunda. Kalau Ayunda suka buku apa baca di sini? Tentang petualangan. Petualangan. Ini Tentang bermain. namanya siapa? Jane. Bermain? Oh, ada buku-buku tentang permainan juga di sini. Iya. Wah, komplit ya, lengkap ya. Cuman memang ada beberapa yang sepertinya teman-teman masih pasti pingin banyak lagi ya, nambah lagi kan ya, pengen tahu lagi karena memang suka baca, ya kan? Jadi semakin suka baca. Kamu namanya siapa? Ajarin. Azarin. Azarin suka buku apa? Suka buku tentang ilmu pengetahuan sama komik. Oh, ilmu pengetahuan sama komik. Aku mau tanya nih, karena aku kan juga baru pertama nih ke sini ya. Perubahan apa sih yang terlihat jelas banget di perpustakaan kalian before dan afternya? Natali boleh. Awalnya tuh belum ada rak-rak yang kayak gini, terus sekarang ada, terus ada beanbag, ada bantal-bantal, terus banyak banget ada kasur juga. Terus sekarang ada TV ini juga ada 2, satu lagi ada di kelas 4. Oke, dan kalian memanfaatkannya dengan baik? Iya. Terus kalau untuk jumlah bukunya nih, wow, Udah banyak, udah beribu-ribu. beribu-ribu. Tapi namanya ilmu tetap harus tambah lagi ya. Iya. Iya, kalau teman-teman ya di sana, di luar sana ya, tahu sekolah ini, main ke sekolah ini, pasti nyaman banget di sini, Iya. enak, adem, Enak dan banget. anak-anaknya juga ramah-ramah, sopan-sopan, menyenangkan sekali. Mereka juga suka membaca, dan saya yakin orang-orang di luar sana yang mau, yang seperti teman-teman ini ya, karena sekarang semuanya dengan gadget ya, dengan handphone ya, jarang membaca buku, jarang, mungkin bukunya cuma ditaruh nih ya, daripada ditaruh di rumah cuma di rak ya, boleh dibawa ke sini, disumbangin lah ke sini ya kan. Kalian masih mau kan buku-buku? Iya masih pastinya ya, karena buku adalah jendela ilmu ya. Jadi teman-teman kalau memang punya buku-buku yang sekiranya sudah pernah dibaca atau tidak dibaca sama sekali, aduh udah lupa nih buku apa ya nih ya, nah boleh langsung dikirim aja nih ke sini nih, ke SD Ignatius Slamet Riyadi. Oke. Selain buku-buku juga boleh loh ya. Kalau di sini teman-teman banyak banget yang kayaknya di depan sana kalau mengecat lapangan boleh ya. Lapangannya dicat lagi boleh kan? Boleh, mau dikasih gambar ya. Mungkin nanti dapat endorse dari tempat-tempat yang kita nggak ada yang tahu ya, teman-teman di luar sana yang mau berkontribusi untuk generasi baru kita, generasi muda kita ya, untuk memberikan fasilitas yang terbaik, lapangan ya, ring basket ya kan, banyak yang harus di-upgrade nih ya kan teman-teman ya.
boleh teman-teman kalau memang mau berkontribusi untuk sekolahan SD Ignatius Slamet Riyadi bisa langsung sharing atau kirim aja ke sini ya, daripada bingung mau dipakai buat apa. Oke, terus perubahannya setelah setelah perpustakaannya jadi senyaman ini apa nih? Dari kamu dulu. Perubahannya tuh kayak lebih asri gitu, enggak Lebih asri, nggak sumuk ya? enggak Nggak sumuk ya, enak, lebih asri. Terus apalagi kamu Jen? jadi bisa milih sama membaca dengan nyaman. Bisa memilih dan membaca dengan nyaman karena memang sudah ada tempat duduk di sini, ada beanbagnya juga ya. Pernah ketiduran baca di sini? Pernah ya. Ya kan saking nyamannya ya. Kalau Ayunda Lebih nyaman saat membaca. lebih nyaman saat membaca. Terus apa lagi? Lebih kayak betah aja gitu Kak. Betah, nggak mau pulang kan ya? Jadinya di sini aja ya di sekolah ya. Kalau Natali? Kadang kalau juga lagi frustasi karena Aduh, anak-anak frustasi. pelajaran kadang Frustasi pelajaran. refreshing kesini tidur-tiduran bareng temen baca Oke. buku juga. Oke, anak-anak bisa frustasi ya ternyata ya. Ya, kalau kamu? Lebih sering ke perpus, lebih sering membaca sih. Oh, jadi lebih sering ke perpus karena tempatnya lebih nyaman ya. Dan banyak buku yang harus dibaca juga kan, kamu bikin penasaran. Ya, dan ini juga salah satu bentuk upaya untuk memfasilitasi anak-anak ya, untuk tadi menekan angka depresi, frustasi. Ya. Jadi kalau ada yang frustasi, depresi bisa ke perpustakaan untuk sejenak untuk memperbaiki mental health-nya. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman sudah sharing dengan aku. Ya, boleh dilanjut lagi baca bukunya. Yuk. Wah, ternyata seru banget ya. Kita tadi sudah jalan-jalan ke sekolah SD Ignatius Slamet Riyadi ini. Bertemu dengan gurunya, kepala sekolah Bu Erna, dan ada juga dewan pengurus sekolah, serta orang tua murid, dan guru, dan kepala atau ketua komite orang tua murid. Mereka ternyata saling berkolaborasi dan saling support satu sama lain, sampai membuat SD Ignatius Slamet Riyadi ini menjadi selalu semakin bertumbuh, tentunya menjadi semakin lebih baik. Dan ternyata di sini juga SD Ignatius Slamet Riyadi juga berkolaborasi, berkesinambungan juga dengan TK Albertus Sugiopranoto. Di sini juga ada bangunan TK Albertus Sugiopranoto yang bisa saling bekerja sama juga antara guru, orang tua murid. Dan nantinya biasanya anak-anak dari TK Albertus Sugiopranoto bisa melanjutkan sekolahnya di SD Ignatius Slamet Riyadi. Demikian perjumpaan kita ya di episode kali ini. Sampai jumpa di Kantinku episode berikutnya. Bye!